Apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Kelvin dalam pengembangan WebBN. Topik kita kali ini mengenai Real-Time Communication atau disingkat RTC. Outline kita ada RTC, kemudian contohnya, kemudian ada vendor dan produknya, RTC vendor dan produk, serta WebSocket. Jadi kita langsung saja ke yang pertama, yaitu Real-Time Communication atau RTC. Real-Time Communication atau RTC adalah mode telekomunikasi di mana semua pengguna dapat saling bertukar informasi secara langsung dengan latensi yang dapat diabaikan serta penundaan transmisi. Jadi dalam konteks ini, istilah real-time itu sinonim dengan live. Komunikasi secara real-time dapat dilakukan dalam beberapa mode seperti half duplex dengan full duplex. Pada half duplex RTC, transmisi dapat terjadi di kedua arah pada satu carrier atau sirkuit tetapi tidak bersamaan. Kalau pada full duplex RTC, itu transmisi data dapat terjadi di kedua arah secara serentak pada satu carrier atau sirkuit ya. Jadi RTC pada umumnya mengacu pada komunikasi peer-to-peer, bukan broadcast atau multicast. Kalau kita lihat pada gambar RTC berikut, ada juga transmisi mode simplex, half duplex sama full duplex ya. Jadi ada juga simplex itu arah datanya itu dari mainframe ke monitor, jadi satu arah saja. Direction of datanya dari mainframe ke monitor. Kalau half duplex dia dua arah tapi tidak secara bersamaan. Jadi pada satu waktu dia directionnya dari workstation ke workstation lain. Kemudian pada waktu lain atau misalnya waktu T+1 ya, dia baru balik dari workstation ke workstation awal tadi. Jadi secara dua arah ya, tidak dalam waktu yang bersamaan. Kalau full duplex, dia pengiriman datanya secara bersamaan. Jadi direction of data all the time. Dari workstation ke workstation lain, saling bertukar informasi secara bersamaan pada waktu yang sama. Oke, kalau kita lihat contoh dari RTC, alat dan aplikasi komunikasi real-time itu banyak dan beragam, mulai dari telepon jadul hingga layanan komunikasi yang menggunakan cloud. Ada beberapa diantaranya seperti Voice over IP atau VoIP, kemudian telepon seluler, file sharing, screen sharing, dan live customer chat. Itu bisa secara real time atau hampir mendekati real time. Ada screen sharing dan live customer chat yang bisa dibilang real time atau hampir mendekati real time dan sebagainya. Jadi ada beberapa vendor dan produk yang dapat kita lihat itu menerapkan real time communication, misalnya Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Hangout atau Google Meet dan Google Voice, Slack juga, Zoom Meetings dan sebagainya. Jadi dari beberapa aplikasi ini dapat kita lihat kita bisa melakukan komunikasi secara real time. Bisa dalam bentuk suara, video, dan gabungan keduanya. Poin selanjutnya adalah WebSocket. WebSocket API adalah teknologi canggih yang memungkinkan untuk membuka sesi komunikasi interaktif dua arah antara browser pengguna dan server. Di WebSocket interface ada yang namanya WebSocket, Close Event, dan Message Event. WebSocket merupakan interface utama yang menghubungkan ke server WebSocket, kemudian mengirim dan menerima data pada koneksi. Close event merupakan event yang dikirim oleh objek WebSocket saat koneksi ditutup. Message event merupakan event yang dikirim oleh objek WebSocket
pada saat pesan diterima dari server. Adapun beberapa tools dari WebSocket seperti Socket.io, PHP WebSocket Server, FlashSocket.io, dan Gorilla WebSocket, serta lainnya. Jadi, Socket.io merupakan protokol transfer pihak ketiga berbasis pooling atau WebSocket untuk Node.js. Kalau PHP WebSocket Server merupakan server yang ditulis dalam bahasa PHP untuk menangani koneksi melalui WebSocket. Kalau FlashSocket.io merupakan Flash dari bahasa Python ya, aplikasi Python atau aplikasi Flash yang mengakses komunikasi dua arah dengan latensi rendah antara klien dengan server. Dan kalau Gorilla WebSocket itu ditulis dari bahasa Go yang mengimplementasikan protokol WebSocket. Apabila kita lihat perbandingan HTTP dengan WebSocket, di sebelah kiri ada user dengan server ya. Jadi dari klien ke server, apabila ingin mendapatkan respon, maka klien harus melakukan request dulu, baru dari server akan memberikan respon berupa data. Dan apabila ingin mendapatkan respon kedua, maka dilakukan request lagi. Jadi kalau ada request pertama, maka dapat respon pertama. Request kedua mendapatkan respon dari data kedua. Respon dari server berupa data kedua. Dan kalau request berikutnya juga baru akan mendapatkan respon. Jadi kalau kita lihat ada request baru ada respon. Berbeda dengan WebSocket, ketika melakukan request, maka WebSocket dapat memberikan beberapa respon secara simultan ya. Jadi secara bersamaan juga bisa mengembalikan beberapa respon dan melakukan request lagi sebelum kemudian akhirnya WebSocket connection-nya ditutup. Jadi pada sebelah kanan ini ada tabel perbandingan ya. Jadi pada HTTP itu duplexnya itu adalah half, dan kalau WebSocket full duplex ya. Jadi kalau tadi kan half duplex itu kalau kita lihat kembali seperti ini ya. Pengiriman data dilakukan pada waktu yang berbeda. Jadi kirim data pada misalnya waktu pertama, kemudian waktu berikutnya baru mengirimkan kembali data. Di transmisinya tidak secara bersamaan ya, pada satu waktu tertentu. Kalau full duplex pada waktu yang bersamaan. Jadi HTTP menggunakan half duplex. Transmisi data tidak dilakukan secara bersamaan. Kalau pada WebSocket, transmisi datanya dilakukan secara bersamaan. Jadi respon get sama request dan responnya dapat dilakukan secara bersamaan. Kalau pada HTTP dilakukan request dulu baru responnya. Tapi pada WebSocket, request dan responnya bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi kalau kita lihat message pattern-nya atau pola dari pesannya itu request respon ya. Pada HTTP request respon, WebSocket secara bidireksional. Jadi dalam dua arah ya. Satu arah, dua arah, seperti itu ya. Sebelum kemudian akhirnya WebSocket koneksinya ditutup. Dan kalau kita lihat pada WebSocket core feature-nya dengan HTTP core feature-nya ada pada di WebSocket itu service push-nya ya. Jadi layanan push-nya itu merupakan fitur intinya. Kalau di HTTP fitur intinya itu di bagian change-nya ya. Jadi kalau kita lihat pada HTTP service push-nya tidak didukung secara natif, sedangkan pada WebSocket merupakan fitur intinya. Kemudian kalau pada overhead-nya, kalau kita lihat overhead pada HTTP dan WebSocket, pada HTTP overhead itu overhead dilakukan per request atau connection. Kalau pada WebSocket overhead untuk membangun dan memelihara koneksi dan minimal per pesan.
Kalau kita lihat pada HTTP, exchanging-nya merupakan fitur inti, sedangkan pada WebSocket tidak dimungkinkan. Support client pada HTTP itu didukung luas ya, sedangkan pada WebSocket menggunakan bahasa modern dan client. Oke, sekian materi kali ini. Terima kasih.